Oke, sekarang kita masuk ke subtopik yang ketiga untuk bab kelarutan dan hasil kali kelarutan, yaitu mengenai pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Nah, ion senama sendiri ini merupakan ion-ion yang sama, sejenis. Misal di situ Cl- dengan Cl-, Na+ dengan Na+, dan seterusnya. Nanti bisa dipahami di sini konsep dari ion senama itu seperti apa. Jadi intinya untuk istilah dulu, ion senama itu ion yang sama, sejenis, baik dari unsurnya maupun muatannya. Nah, itu disebut dengan ion senama. Nah, untuk memahami tentang pengaruh dari ion senama terhadap kelarutan suatu zat, itu kita bisa memperhatikan ilustrasi di sini. Nah, jadi di sini ada 3 gambar berbeda. Untuk gambar yang pertama, di situ ada larutan jenuh AgCl. Jenuh artinya dia sudah tidak bisa mengendapkan lagi ketika kita sudah menambahkan zat terlarut yang baru. Ya kan? Jadi dia sudah mencapai kapasitas maksimum dalam melarutkan zat tersebut. Nah, jadi di sini ada larutan jenuh AgCl. Dan di dalamnya tercapai kesetimbangan seperti ini. AgCl terurai membentuk Ag+ dan Cl-, begitu. Jadi ketika AgCl padatan dilarutkan dalam air, dia akan membentuk ion-ion Ag+ dan Cl-. Lalu apa yang terjadi ketika kita menambahkan zat terlarut lain ke dalam si larutan AgCl itu? Jadi di sini ada 2 zat terlarut yang saya ilustrasikan. Untuk gambar yang kedua, di sini saya tambahkan dengan larutan NaCl ke dalam larutan jenuh AgCl ini. Apa yang terjadi ketika NaCl itu saya tambahkan? Ternyata di sini muncul endapan. Nah, jadi di sini mulai muncul endapan AgCl. Ya kan, tidak lagi semuanya berupa larutan seperti ini. Nah, kemudian untuk gambar yang ketiga, di sini saya tambahkan AgNO3 ke dalam larutan yang pertama. AgCl ini saya tambahkan AgNO3, ternyata juga muncul endapan. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, saya ulangi lagi. Jadi saya mempunyai larutan jenuh AgCl. Jenuh artinya dia sudah tidak bisa melarutkan zat terlarut lagi saat kita tambahkan zat terlarut ke dalamnya. Dia sudah mencapai batas maksimal dalam melarutkan zat terlarut tersebut. Nah, sudah kita punya nih larutan AgCl. Terus kita tambahin sama larutan NaCl. Ketika kita tambahi larutan NaCl ke dalam larutan AgCl ini, ternyata muncul endapan. Padahal zat terlarutnya bukan AgCl yang kita tambahkan, tapi NaCl. Menghasilkan endapan di sini. Begitu juga ketika larutan jenuh ini saya tambahkan dengan AgNO3. Ternyata juga menghasilkan endapan di situ. Kenapa? Sekarang kita coba lihat di sini. Oke. Jadi, mengapa endapan AgCl itu dapat dibentuk padahal tidak ada penambahan AgCl ke dalam larutan? Oke, kalau misalkan larutan jenuh yang kita punya namanya jenuh, berarti kan sudah tidak bisa melarutkan zat terlarut lagi. Berarti ketika kita tambahi AgCl ke dalamnya, dia pasti mengendap kan? Nah, tapi di sini faktanya kita menambahkan selain AgCl yaitu NaCl dan AgNO3, ternyata hasilnya terbentuk endapan AgCl juga. Kenapa? Nah, coba kita perhatikan reaksi kesetimbangannya di sini. Ketika kita tambahi NaCl, maka di situ terjadi penambahan ion Cl-, ya kan? Karena NaCl ketika terion dia membentuk Na+ dan Cl-, maka jumlah Cl- itu semakin banyak. Ingat konsep kesetimbangan, jika jumlah Cl- itu semakin banyak, maka
maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri untuk tetap mencapai keadaan setimbang. Berarti jumlah AgCl padatan itu akan bertambah, ya kan? Karena kesetimbangannya geser ke kiri. Dan jumlah Ag plus itu akan berkurang. Kenapa? Karena Ag plusnya bereaksi dengan Cl- yang baru saja kita tambahkan, ya kan? Begitu juga dengan adanya penambahan AgNO3. AgNO3 ini bisa diionkan membentuk Ag plus dan NO3-. Ketika Ag plus itu bertambah, kesetimbangan juga bergeser ke kiri, sehingga endapan muncul, endapan AgCl-nya karena kesetimbangannya geser ke kiri. Nah, terus kelarutan Cl- dalam larutan juga akan berubah sama seperti sebelumnya. Pada saat kita tambahi NaCl, kelarutannya akan berubah karena Cl- yang ada dalam larutan pasti akan bereaksi dengan Ag plus yang baru saja kita tambahkan untuk membentuk AgCl, sehingga terbentuk kesetimbangan yang baru. Nah, sudah paham sampai sini? Berarti adanya penambahan ion senama itu akan menggeser kesetimbangannya. Kalau misalkan di situ tambahi NaCl, berarti jumlah Cl- akan bertambah kan, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Begitu juga dengan penambahan AgNO3, maka Ag plusnya akan bertambah, sehingga kesetimbangan juga bergeser ke kiri. Jadi terbentuk endapan itu tidak melulu kita harus menambahkan zat terlarut yang sama persis, asalkan di situ mengandung ion-ion yang ada di situ. Jadi kalau senyawa yang kita tambahkan mengandung ion-ion pengendap, nah Ag plus sama Cl- kan ion pengendap, itu bisa menghasilkan endapan juga. Nah, sudah paham sampai sini? Oke, jadi kesimpulannya kelarutan suatu senyawa itu akan berkurang dengan adanya penambahan ion senama. Kayak tadi, kayak di gambar. Waktu kita tambahi NaCl yang mengandung ion Cl-, ternyata endapannya semakin banyak. Begitu juga saat kita tambahi AgNO3 yang mengandung ion Ag+, ternyata juga memunculkan endapan. Berarti kesimpulannya penambahan ion senama atau yang mengandung ion-ion pengendap, di sini Ag+ dan Cl- dapat memperkecil nilai kelarutan suatu senyawa. Oke, sudah bisa dipahami sampai sini? Oke, langsung kita ke contoh soal yang pertama. Jadi di sini pada suhu 25 derajat, nilai KSP atau hasil kali kelarutan dari NiOH2 itu sebesar 6 kali 10 pangkat min 18. Lalu kita diminta untuk menentukan kelarutan atau S dari NiOH2 pada suhu tersebut. Jadi di sini asumsinya NiOH2-nya dilarutkan dalam air. Lalu yang B, kita diminta untuk menentukan kelarutan NiOH2 pada larutan CaOH2 0,005 m. Dan yang ketiga, kita juga diminta untuk menentukan kelarutan NiOH2 pada larutan NiCl2. Oke, kita kerjakan yang pertama. Jadi di situ NiOH2 dia terurai membentuk Ni2 plus 2OH-, ya kan? Kalau misalkan kita diminta untuk menentukan kelarutan atau nilai S-nya dari nilai KSP, seperti pada pertemuan pertama, kita tulis dulu di sini kelarutannya sebesar S karena kita nggak tahu. Di sini juga sebesar S dan di sini sebesar 2S. Nah, terus kita tulis persamaan KSP-nya. KSP sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien kali konsentrasi OH- pangkat koefisien.
Nah, nilai KSP-nya kita masukkan karena di sini mencari nilai S-nya. Di sini 6 kali 10 min 18 sama dengan S kali 2S kuadrat. Berarti 6 kali 10 min 18 sama dengan S kali 4S kuadrat. Berarti 6 kali 10 min 18 sama dengan 4S pangkat 3. Lalu S pangkat 3 sama dengan 6 kali 10 min 18 per 4. Ini dapatnya 1,5 kali 10 min 18. Berarti nilai S-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 1,5 kali 10 min 18. Ini sekitar 1,14 kali 10 min 6. Nah, berarti ini adalah nilai kelarutan NiOH2, kan kita mencari S-nya kan? Nah, berarti ini menunjukkan nilai kelarutan NiOH2 dalam air yaitu sebesar 1,14 kali 10 pangkat min 6. Oke, ini yang A ya. Nah, terus kita tentukan kelarutan NiOH2 pada larutan CaOH2 0,005 m. Berarti di sini ada ion senama, yaitu OH-nya. Nah, terus gimana terhadap kelarutannya? Oke, kalau hipotesis kita yang tadi berdasarkan konsep itu kan, kalau ada ion senama maka kelarutannya akan semakin kecil. Berarti nanti hasilnya harus lebih kecil dari ini ya. Oke. Berarti di sini untuk menjawab poin yang B, jadi di dalam larutannya ada NiOH2 yang akan kita tambahkan. Dia membentuk Ni2+ plus 2OH-. Dan di sini nilai kelarutannya sebesar S, 2S. Lalu kita tambahkan ke dalam larutan yang mengandung si CaOH2. Dan ini akan terurai membentuk Ca2+ plus 2OH-. Sebesar berapa tadi konsentrasinya? 0,0005. Di sini juga 0,0005. Berarti di sini 0,001 molar. Oke. Nah, jadi di situ terdapat ion-ion ini dalam sistemnya. Oke, kalau misalkan kita mencari kelarutan, berarti kita harus menganalisis di situ ada apa saja. Nah, di situ ada Ni2+, berarti konsentrasi Ni2+ itu sebesar S. Ya kan? Ya ini tadi, ya kan? Nah, kita tulis dulu S. Lalu di situ juga ada konsentrasi OH-. Nah, OH-nya sebesar berapa? Nah, di situ ada dua spesi penyumbang OH-. Ada NiOH2 dan ada CaOH2. Nah, ini kan si penyumbang OH-nya. Berarti di sini bisa saya tuliskan seperti ini. Berarti konsentrasi OH- dalam larutan itu ada dua komponen, dari NiOH2 sebesar 2S dan dari CaOH2 sebesar 0,001. Nah, terus karena nilai kelarutan NiOH2 di sini pasti nilainya jauh lebih kecil dibandingkan ini, maka ini dapat diabaikan. Nah, jadi di sini konsentrasi OH-nya dianggap sepenuhnya berasal dari CaOH2 01, karena nilai kelarutan si NiOH2 OH- di sini nilainya lebih kecil dibandingkan si CaOH2 yang menyumbangkan OH- sebesar 10⁻3. Oke, jadi di sini kita bisa menentukan nilai kelarutan yang baru dari NiOH2 atau nilai S yang baru ketika dia ditambahkan ke dalam CaOH2. Nah,
berarti di sini kita hitung dari nilai KSP-nya. KSP sama konsentrasi Ni2 plus dikali konsentrasi OH- pangkat 2, ya kan? Tetap punyanya NiOH2 karena yang punya nilai KSP atau yang bakalan mengendap itu si NiOH2. Maka kita menghitungnya ya dari NiOH2. Nilai KSP-nya tadi sebesar 6 kali 10 min 18. Nah, Ni2 plus karena di sini ada penambahan CaOH2, maka OH- kan bertambah. Berarti Ni2 plus ini akan bereaksi dengan OH-, sehingga kelarutan Ni2 plus itu akan berubah di situ nilainya. Berarti di sini sebesar S karena kita nggak tahu berapa kelarutan Ni2 plus yang baru setelah dia bereaksi dengan OH- tambahan dari CaOH2. Berarti di sini tetap sebesar S. Lalu OH- sebesar 10 min 3 kuadrat. Berarti S sama dengan 6 kali 10 min 18 per 10 min 6. Berarti nilai kelarutan yang baru adalah 6 kali 10 min 12. Nah, sudah, berarti sudah sesuai ya. Kalau misalkan dia dilarutkan dalam air, nilai kelarutannya sebesar 1,14 kali 10 min 6. Jauh lebih besar dibandingkan kalau ada kontribusi ion senama di sini. Ya kan? Karena kelarutannya menjadi lebih kecil, hanya sebesar 6 kali 10 min 12. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, jadi di sini ada 0,350 gram BaF2 yang larut dalam air murni membentuk 1 liter larutan jenuh BaF2. Nah, pada suhu tersebut kita diminta untuk menentukan nilai KSP BaF2 dan kelarutan atau S BaF2 dalam larutan yang mengandung BaNO3 2 kali 0,1 m. Nah, berarti di sini kita pertama menghitung dulu ya nilai KSP-nya itu berapa, baru kita menentukan nilai S BaF2 dalam BaNO3. Oke. Mencari nilai kelarutan berarti kita mencari molaritas atau konsentrasinya. Nah, di sini atau mencari KSP kita kan juga harus dari konsentrasi. Di sini kita dapatnya massa, berarti kita menghitung apa dulu nih untuk mencari molaritas. Berarti kita kalau dari massa kita hitung dulu berapa mol BaF2, ya kan? Berarti mol itu kan massa per mR. Nah, berarti di sini massanya sebesar 0,350 per 175, itu dapatnya 2 kali 10 min 3. Nah, udah dapat molnya, berarti kita bisa mencari molaritasnya untuk menentukan KSP-nya. Karena untuk mencari KSP kita kan harus butuh konsentrasi ion-ionnya. Berarti molaritas BaF2 kan N per V, berarti di sini 2 kali 10 min 3 per V-nya 1 liter, ya 2 kali 10 min 3. Nah, kita udah dapat molaritasnya. Berarti kita bisa menghitung KSP-nya. Ingat, menghitung KSP kita harus mengionkan dulu ya. Berarti BaF2 dia terurai membentuk Ba2 plus 2F-. Berarti di sini S, di sini 2S. Nah, terus rumus KSP-nya berarti konsentrasi Ba2 plus dikali konsentrasi F- kuadrat. Ya kan? Berarti di sini Ba2 plusnya sebesar S, F-nya sebesar 2S kuadrat. Berarti di sini S, di sini 4S kuadrat atau
4S pangkat 3. Nah, S-nya dari mana? Kita udah dapet nih nilai molaritasnya. Ini menunjukkan nilai kelarutan atau S-nya. Berarti di sini nilai S-nya kita masukkan 4 kali 2 kali 10 min 3 pangkat 3. Nah, berarti di sini 4 kali 8 kali 10 min 9. Berarti di sini dapatnya 32 kali 10 min 9. Nah, untuk KSP-nya. Terus kita tadi disuruh untuk menghitung kelarutan BaF2 dalam BaNO3. Nah, udah dapet nih nilai KSP-nya. Berarti kita tinggal menghitung kelarutannya dalam BaNO3 itu berapa. Nah, berarti kita tulis dulu nih. BaF2 ini dia membentuk Ba2 plus 2F min. Nah, kalau di sini sebesar S, di sini S, di sini 2S. Oke, berarti di sini kita bisa tuliskan bahwa kelarutan BaF2 yaitu sebesar S, Ba2 plusnya sebesar S, lalu 2F min-nya sebesar 2S. Terus tadi di soal ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung BaNO3 2 kali 0,1 M. Berarti di sini ditambahkan ke dalam BaNO3 2 kali. Berarti di sini terion menjadi Ba2 plus 2NO3 min sebesar 0,1, di sini juga 0,1, di sini 0,2. Berarti ion senama di sini yaitu komponen Ba2 plusnya. Nah, oke. Terus kita analisis nih untuk reagen atau kontributor yang membentuk endapan, yaitu di sini ada F min dan Ba2 plus. Berarti konsentrasi F min itu sebesar 2S karena kita nggak tahu berapa nilai kelarutan yang baru dari F min setelah ada penambahan BaNO3 2 kali, ya kan? Berarti pasti kelarutannya akan berubah ketika ada penambahan ion senama, yaitu Ba2 plusnya. Nah, lalu Ba2 plusnya jadi berapa? Ba2 plus di sini kontributornya ada 2, yaitu BaF2 sebesar S dan BaNO3 2 kali sebesar 0,1. Karena nilai kelarutan ini pasti sangat kecil, maka dia diabaikan. Berarti kesimpulannya konsentrasi Ba2 plusnya sebesar 0,1. Nah, kita udah punya data KSP-nya, konsentrasi F min, Ba2 plus, berarti kita bisa mencari berapa nilai kelarutan yang baru setelah ditambahkan ke dalam BaNO3 2 kali. Nah, berarti di sini KSP kan sama dengan konsentrasi Ba2 plus kali konsentrasi F min kuadrat. Berarti di sini KSP-nya 32 kali 10 min 9 sama dengan Ba2 plusnya sebesar 0,1 dikali F min-nya sebesar 2S kuadrat. Berarti 32 kali 10 min 9 sama dengan 10 min 1 kali 4S kuadrat. Berarti 4S kuadrat sama dengan 32 kali 10 min 9 per 10 min 1. Berarti, ya kan, 4S kuadrat sama dengan 32 kali 10 min 8. Berarti S kuadratnya sama dengan ini dibagi 4. Dapatnya 8 kali 10 min 8. Berarti nilai S-nya sama dengan akar dari 8 kali 10 min 8. Ini sekitar 2,8 kali 10 min 4. Nah, ya kan? Berarti ketika di situ ada
ion senama yaitu Ba2+, nilai kelarutannya akan berubah. Di sini menjadi 2,8 kali 10⁻⁴ dibandingkan kalau tidak ada penambahan ion senama. Kelarutannya atau nilai S-nya itu sebesar 2 kali 10⁻⁴. Jadi penambahan ion senama akan memperkecil nilai kelarutannya. Nah, sampai sini bisa dipahami kan? Oke, untuk contoh soal yang terakhir di sini kita kaitkan dengan nilai pH ya. Nah, di sini diketahui kelarutan atau S dari LOH2 itu sebesar 2 kali 10⁻⁵ mol per liter atau molaritas. Hitunglah kelarutan zat tersebut atau S dalam 500 ml larutan yang mempunyai pH 11. Nah, berarti kita tentukan dulu berapa KSP dari LOH2 dari nilai kelarutannya, ya kan? Oke. Berarti LOH2 di sini dia bakalan membentuk L2+ plus 2OH-. Berarti di sini nilai kelarutannya sebesar S, di sini S, di sini 2S. Di sini udah diketahui kan kelarutannya sebesar 2 kali 10⁻⁵. Berarti di sini sebesar 2 kali 10⁻⁵, 2 kali 10⁻⁵, 4 kali 10⁻⁵. Bisa kita langsung masukkan di sini. Oke, kita tulis persamaan KSP-nya. Berarti konsentrasi L2+ dikali konsentrasi OH- kuadrat. Nah, berarti di sini L2+-nya sebesar 2 kali 10⁻⁵, OH-nya 4 kali 10⁻⁵ kuadrat. Berarti di sini 2 kali 10⁻⁵ kali 16 kali 10⁻⁻. Oke? Berarti hasilnya 32 kali 10⁻⁵. Nah, udah dapat nilai KSP-nya. Jadi untuk menentukan nilai kelarutan yang baru kita butuh nilai KSP ya. Nah, terus di sini dia ditambahkan dalam larutan yang mempunyai pH 11. Berarti pH 11 dia ini bersifat basa. Artinya dia juga menjumbangkan sejumlah OH- di situ. Berarti di sini ada penambahan ion senama yaitu OH-nya. Oke, sampai sini. Nah, berarti kalau pH-nya sama dengan 11, karena dia basa, berarti kita cari pOH-nya. pOH-nya sebesar 14-11. Berarti 3. Lalu konsentrasi OH- yang dia sumbangkan itu sebesar 10⁻3. Nah, berarti kita lalu diminta kelarutan yang baru saat kita masukkan kelarutan yang mempunyai konsentrasi OH- sebesar 10⁻3. Oke, berarti di situ tadi kan LOH2 dia membentuk L2+ plus 2OH-. Nah, di sini tadi sebesar S, S2S. Nah, kita kan nggak tahu nih senyawanya ini apa bahasanya. Tapi yang pasti dia menyumbangkan ion OH- sebesar 10⁻3. Oke, berarti di sini nanti ada OH- yang dari si ini tadi, si larutan yang kita tambahkan. Gitu ya. Berarti sebesar di sini 10⁻3. Ya kan? Nah, berarti kita udah punya nih konsentrasi L2+ sebesar S, lalu konsentrasi OH-nya sebesar, kan awalnya 2S plus 10⁻3 dari OH- yang baru. 2S-nya kita abaikan. Berarti konsentrasi OH-nya sebesar 10⁻3. Kalau dapat, berarti kita hitung nilai kelarutan yang baru. KSP sama dengan konsentrasi L2+ kali konsentrasi OH- kuadrat. Ya kan? Bersamaan LOH2.
Berarti KSP-nya tadi 32 kali 10 min 15 sama dengan L2 plusnya sebesar S, karena kita nggak tahu berapa nilai kelarutan yang baru. Lalu OH-nya sebesar 10 min 3 kuadrat. Berarti di sini 32 kali 10 min 15 sama dengan S kali 10 min 6. Berarti S sama dengan 32 kali 10 min 15 dibagi 10 min 6. Berarti S yang baru itu sebesar 32 kali 10 min 9. Nah, kelarutannya lebih kecil dibanding kalau misalkan dia tidak ditambahkan ke dalam larutan yang memiliki ion senama. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi nilai kelarutan akan berubah dengan adanya penambahan ion senama. Oke, terima kasih.